Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farojat Abdul Rasid. Saya berasal dari kelas 1B dengan NIM 2401301107. Saya di sini ingin menjelaskan. Yang pertama ialah jelaskan 3 kemampuan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola proses bisnis dalam suatu organisasi secara terintegritas. Jadi ERP ini adalah satu sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola berbagai proses bisnis dalam satu organisasi secara integritas. Dan di sini ada 3 kemampuan utama ERP. Yang pertama ialah integritas data dan proses. Ialah integrasi data diri sebagai departemen dalam organisasi seperti keuangan produksi, kemudian pemasaran dan sumber daya manusia. Dan kedua ada otomatisasi proses bisnis, yaitu ialah untuk mengotomatisasi berbagai proses bisnis seperti pemrosesan pemesanan, manajemen inventaris, penggajian dan pembelian secara otomatis. Oke, intinya ada 3, analisis dan pelaporan, yaitu menyediakan alat analisis dan pelaporan memungkinkan manajer untuk mendapatkan wawasan real time mengenai kinerja organisasi. Nah, dan di sini ada pun katanya jelaskan maksud dari recruiting and hiring. Recruiting and hiring adalah 2 tahap penting dalam proses perekrutan karyawan untuk satu organisasi. Satu ialah recruiting atau perekrutan. Perekrutan adalah proses pencari dan menarik calon karyawan yang potensial untuk mengisi posisi yang tersedia dalam perusahaan. Posisi ini perekrutan ini satu pencarian atau menarik calon karyawan untuk yang potensial untuk mengisi posisi di suatu perusahaan. Dan proses ini melibatkan sebagai aktivitas seperti menyusun deskripsi pekerjaan jelas dan menjabarkan iklan lowongan, mengidentifikasi dan menarik kandidat, memilih keterampilan, pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, di sini lanjut saja. Di sini ada hiring. Hiring adalah proses seleksi dan pilihan kandidat terbaik dari pool yang telah direkrut untuk bergabung dengan perusahaan. Tahap ini mencakup menilai kandidat melalui wawancara, menilai kandidat yang paling cocok berdasarkan kecocokan dan kebutuhan perusahaan, menawarkan pekerjaan kandidat terpilih, menyelesaikan administrasi selesai kontrak dan penggajian kerja. Dan di sini ada soal ketiga, yaitu jelaskan tujuan dari pengendalian informasi. Pengendalian informasi ini merujuk pada proses pengelola mengatur dan melindungi informasi dalam satu organisasi agar tetap terstruktur, aman, dan dapat digunakan dengan efektif. Tujuan utama dari pengendalian informasi adalah memastikan bahwa informasi di dalam organisasi dapat diakses, digunakan, dan dikelola dengan cara yang sesuai. Jadi pengendalian informasi ini adalah satu informasi untuk mengelola, mengatur, melindungi informasi dalam suatu organisasi supaya tetap terstruktur, aman. Di sini ada 5 aspek. Satu ialah keamanan dan perlindungan data. 2 ialah memastikan kepatuhan terhadap regulasi standar. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. 4, peningkatan keandalan dan akurasi data. 5, manajemen resiko.
Sini yang pertama ialah keamanan dan perlindungan data. Pengendalian informasi bertujuan melindungi data dari akses yang sah, pencurian atau kerusakan. Kemudian 2, ada memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Organisasi sering terikat oleh hukum dan peraturan terkait dengan pengolahan data seperti perlindungan data pribadi atau informasi keuangan. 3, meningkat efisiensi dan aksesibilitas. Pengendalian informasi bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pihak yang memerlukan. 4, peningkatan keandalan dan akurasi data. Dengan mengendalikan aliran informasi, organisasi dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengambilan keputusan akurat dan konsisten. Dan 5, ada manajemen risiko. Pengendalian informasi bertujuan untuk mengurangi risiko terkait dengan pengelolaan data, seperti kehilangan data penting, penyalahgunaan informasi, atau kebocoran data yang merugikan satu organisasi. Oke, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.